Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Arif Rusman, Sarjana Peternakan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid ataupun anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid ataupun anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswa tertidur waktu jam pelajaran. Waalaikumsalam, silakan Mas Fauzi. Silakan Ibu. Fauzi, terima kasih ya sudah datang. Bapak panggil, tahu tidak kenapa Bapak panggil Fauzi? Tahu Pak, Iya, kenapa Fauzi? tadi pas pembelajaran Bapak tertidur. Iya, jadi pas Bapak tadi masuk, Fauzi itu Bapak lihat sudah tertidur. Kemudian Bapak tanya juga teman-teman Fauzi. Kemudian ada juga loh Fauzi, laporan dari guru-guru yang masuk di kelas kita, bahwa akhir-akhir ini Fauzi sering tertidur di kelas dalam proses pembelajaran. Itu kenapa Fauzi? Ngantuk Pak, bosan. Oh, bosan kemudian ngantuk ya. Kenapa sampai bosan? Kurang seru Pak. Kurang seru pelajarannya. Oh iya, memang Fauzi tidak hanya Fauzi saja sih sebenarnya yang tertidur waktu proses pembelajaran. Mungkin kawan-kawan Fauzi juga ada yang tertidur. Bapak juga sering bosan Fauzi waktu mendengar ceramah misalnya. Kita memang sering ngantuk ya Fauzi. Tetapi kita harus berusaha bagaimana caranya biar kita jangan sampai tertidur waktu proses pembelajaran. Iya sih. Kenapa? Karena memang kalau kita sempat tertidur dalam proses pembelajaran itu, kesannya kita kurang menghargai guru yang masuk pada waktu itu. Iya kan sih? Nah, jadi memangnya kamu tidurnya jam berapa kalau malam itu sih? Kok sampai masih pagi-pagi udah ngantuk gitu? Seringnya jam 12 malam Pak. Jam 12 malam loh, kok bisa selamat itu Fauzi? Memangnya kamu kenapa kok bisa sampai jam 12 malam baru bisa tidur? Kegiatannya apa? Jaga warung. Jaga warung, bagus itu. Jaga warung sampai jam berapa Fauzi? Sampai jam 10 Pak. Sampai jam 10 malam. Iya. Iya, sampai jam 10 malam itu kan tidak terlalu larut-larut, benar sebenarnya kan sih? Iya, terus jam 10 malam tutup warung, kok bisa sampai jam 12 baru tidur? Main HP Pak. Main HP. Berarti ini masalah Fauzi sebenarnya. Kalau masalah jaga warung itu Bapak pikir bagus. Sambil jaga warung sebenarnya Fauzi juga masih bisa mengulang-ulangi pelajaran, ya kan sih? Iya, tapi cuma harapan Bapak ke depannya Fauzi itu bisa mengatur waktu. Coba ingat-ingat Fauzi kembali tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita Fauzi? Masih ingat? Iya, apa Fauzi? Mengikuti
Fauzi itu ingin menjadi orang sukses ke depannya ya. Nah, tentu adalah untuk menjadi orang sukses itu kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik, harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus belajar sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke, Fauzi? Oke. Baik, Fauzi sekarang Bapak pikir itu yang bisa Bapak sampaikan sama Fauzi. Harapannya ke depan Fauzi lebih baik lagi menjadi orang sukses tentunya. Dan sekarang Fauzi sudah boleh kembali ke kelas untuk belajar bersama keluarga. Iya, silakan Fauzi. Tanggapan siswa, kasus pertama. Siswa tertidur waktu jam pelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mubarak Siregar dari kelas 11 ATR. Kesan saya setelah dipanggil oleh Pak Arif, alhamdulillah bahagia dan senang karena saat saya melakukan kesalahan, Pak Arif tidak langsung memarahi ataupun menghukum saya, melainkan beliau menasihati saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan saya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus kedua. Siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Waalaikumsalam, silakan masuk Fauzi. Ya, silakan. Fauzi tahu tidak kenapa Bapak panggil? Tahu. Iya, kenapa coba? Karena terlambat tadi masuk kelas. Iya, terlambat masuk kelas setelah istirahat. Namanya Fauzi kemana Fauzi? Ke lokal 9 tadi sama si Eri, Pak. Sama si Eri. Oke. Kalau tadi kita istirahatnya berapa menit memangnya Fauzi? 15 menit. 15 menit. Jadi kita istirahat jam 10 sampai dengan 10.15. Kalau ingatnya Fauzi kembali, tadi masuknya Fauzi itu setelah jam istirahat pukul berapa? Kira-kira jam 10.35. 10.35. Berarti Fauzi telatnya berapa menit Fauzi? 20 menit, Pak. Iya, 20 menit ya. Jadi kalau seperti itu 20 menit Fauzi, diingat-ingat kembali Fauzi. Ada tidak menurut Fauzi keyakinan kelas yang sudah dilanggar Fauzi di situ? Ada. Jadi di sini sebenarnya Bapak hanya mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya Fauzi. Jadi bahwa memang terkadang Bapak juga tidak memungkiri bahwa Bapak pernah melakukan kesalahan, tetapi perlu diingat bahwa setiap kesalahan itu, setiap masalah itu ada solusinya. Jadi seperti itu. Cuman Bapak ingin tahu apa alasan Fauzi tadi terlambat memang masuk Fauzi? Tadi kami sama si Eri ke lokal 9, Pak. Terus ngobrol-ngobrol sambil cerita sampai lupa waktu, Pak. Oh gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di kelas lain sehingga Fauzi lupa waktu, kemudian terlambat masuk ke lokal. Iya, Pak. Oke. Kalau sekarang ingatnya kembali Fauzi, ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Fauzi masih ingat tidak? Ada, Pak. Iya. Apa itu? Bertanggung jawab, Bertanggung jawab, menghargai waktu. menghargai waktu. Bagus. Jadi ada memang kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama bahwa setiap kita itu harus bertanggung jawab terhadap diri kita, kemudian juga harus menghargai waktu. Fauzi juga dulu di awal-awal pernah cerita sama Bapak bahwa Fauzi itu ingin menjadi orang sukses nantinya ya. Nah, jadi gini Fauzi, untuk menjadi orang sukses itu tentunya dibutuhkan kedisiplinan. Ya Fauzi, kedisiplinan, tanggung jawab, tentunya harus bisa juga menghargai waktu. Jadi kalau menurut Fauzi sekarang apa yang akan Fauzi lakukan ke depannya Fauzi?
Baik, sekarang Fauzi boleh bergabung bersama teman-temannya kembali di dalam kelas. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan Fauzi. Tanggapan siswa kasus kedua. Siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Yahya Holidin. Saya sangat berkesan setelah dipanggil oleh Pak Arif. Alhamdulillah saya sangat senang dan berkesan karena saat saya melakukan kesalahan, Pak Arif tidak langsung memarahi ataupun menghukum saya, melainkan beliau menasihati saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan saya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.